Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai bagian ini ya, saya ingin membicarakan ya beberapa contoh lagi ya sebelum nanti kita bicara hukum Newton umum ya tentang gerak gitu. Oke, nah saya mulai dengan contoh yang ini dulu ya. Jadi saya mempunyai pipa. Pipa itu saya pasang tegak gitu ya. Kemudian pada pipa itu saya pasang ring ya, ring gitu. Nah, ring bebas bergerak naik turun gitu ya. Good. Nah, kemudian saya pasang tali ya sepanjang L gitu, dan ujung tali saya pasang sebuah benda bermassa M gitu ya. Jadi tali itu misalnya memiliki panjang L gitu. Nah, sehingga kemudian benda itu juga bergerak ya, bisa naik turun gitu ya. Tapi yang jelas jarak benda itu dari pipa ya itu tidak lebih dari L itu. Nah, ini contoh constraint yang non holonomik ya, jenis pertama gitu. Ya, jadi kalau dituliskan ya, maka misalnya ya ke atas itu sumbu Z itu, ya, sumbu Z itu sana, gitu. Mungkin ke sini dan ke sini itu sumbu X dan sumbu Z, kemudian sini sumbu X itu misalnya. Maka kemudian kita bisa dengan mudah ya menuliskan ya, kita bisa saja menggunakan sistem koordinat polar ya. Tapi yang jelas kalau posisi ya partikel itu X, Z, Z begitu, maka ada aturan gini bahwa X kuadrat plus Z kuadrat itu kurang dari atau sama dengan L gitu ya. Jadi kalau kawat atau tali itu cukup tegar ya, sehingga tidak mulur maupun tidak tidak elastis lah gitu ya. Jadi tidak mulur dan tidak juga berkurang, sehingga kemudian paling jauh benda itu akan memiliki jarak L dari sumbu Z itu ya, dari pipa gitu. Nah, ini contoh sistem mekanik ya dengan constraint yang non holonomik jenis pertama gitu. Sehingga sebenarnya bisa juga dituliskan dalam sistem koordinat polar ya. Jadi bahwa posisi benda itu awalnya ditunjukkan tentu saja oleh ini rho. Rho adalah jarak dari sumbu Z atau pipa, kemudian ada V. V adalah sudut ini. Jadi kalau nanti sudut yang dibentuk oleh ini proyeksi benda itu ya. Jadi misalnya benda suatu saat ada di sini gitu misalnya ya. Suatu saat benda ada di situ, talinya ada di sini misalnya gitu. Ya, maka diproyeksikan ke bawah, kemudian ini. Jadi ini ya proyeksi benda itu pada bidang XY. Nah, ini sudut yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis penghubung dari angka koordinat ke sini itu disebut V gitu. Ya, secara gitu ya. Sehingga kemudian ini Z ya, salah satunya Z ya. Maka dengan menggunakan sistem koordinat ini, maka constraint ya, kendala dari itu bisa dituliskan sebagai bahwa rho itu kurang dari L gitu, atau sama dengan L. Tapi ingat ya, ada kendala yang lain, artinya bahwa benda itu tidak mungkin ada di sepanjang ini sumbu Z itu, karena ada pipa itu gitu ya. Sehingga tentu ini masih tambah satu lagi ya, ini kurang dari 0, kemudian ini juga ya lebih besar dari 0 ya, ini juga lebih besar dari 0 itu, kurang dari L atau sama dengan L ya. Ya, ini kira-kira salah satu contoh ya constraint yang non holonomik ya, jenis pertama gitu. Oke, berikutnya ya contoh ini saya kasih contoh nomor 1. Oke, nah kemudian pipa itu saya buang ya, pipa saya buang, kemudian ring ini saya ganti dengan sebuah benda ya, sebuah benda. Jadi saya mempunyai dua buah benda ya, setelah ini M1, kemudian ini M2 ya, M2 dihubungkan dengan tali tadi ya, yang tali yang tidak mulur ya, jadi tidak elastis ya, kekar itu ya. Oke, nah jadi kemudian benda ini bergerak ya, sistemnya bergerak di dalam ruang ya.
Oke, maka tanpa dihubungkan oleh tali itu, ya, seharusnya benda itu, ya, sistem partikel, ya, dua sistem partikel itu memiliki ruang konfigurasi atau konfigurasi R1, R2 begitu. Ya, oke. Nah, kemudian ya tentu di dalam ruang konfigurasi ini, ya, koordinatnya misalnya diberikan oleh X1, Z1, ya, kemudian Z1, lalu X2, Z2, lalu Z2 begitu. Ya. Oke, nah kemudian sekarang muncul ini constraint ini, ya. Jadi ini tadi tanpa constraint, ya, tanpa kendala. Ini tadi tanpa, ya, kendala. Nah, sekarang kalau muncul kendala berupa tali yang menghubungkan antara dua benda itu, ya, maka tentu sistem koordinat ini tidak lagi memiliki nilai sembarang begitu, ya. Jadi X1, Z1, Z1, X2, Z2, Z2 tidak memiliki nilai sembarang seperti kalau tanpa kendala gitu. Jadi yang jelas jarak antara kedua benda itu tidak mungkin lebih dari panjang tali ini gitu. Ya, kalau panjang tali itu L, ya, maka kemudian akan muncul ini tadi bahwa X2 min X1 dikuadratkan ditambah dengan Z2 min Z1 dikuadratkan ditambah dengan Z2 min Z1 dikuadratkan. Jadi ini sama dengan panjang tali itu, ya, harusnya ini kuadrat jarak dari kedua benda itu. Nah, tadi adanya tali itu, ya, kemudian membuat kendala bahwa kedua benda itu tidak mungkin jaraknya, ya, tidak mungkin lebih dari jarak panjang tali itu. Jadi artinya bahwa ini mestinya kurang dari atau sama dengan L kuadrat. Oke, jika kemudian juga benda itu tidak mungkin jadi satu titik begitu, maka ini masih tambah satu lagi, ya. Jadi kurang dari sekian itu lebih besar dari 0 gitu. Ya. Jaraknya bisa sejauh L, tapi kedua benda itu tidak mungkin berada dalam satu titik yang sama gitu. Ya. Nah, ini kendala, ya, atau constraint, ya. Constraint dari sistem mekanik semacam itu. Nah, kalau di sini tadi, ya, jadi ruang konfigurasinya berupa tabung, ya. Jadi di dalam tabung itu. Jadi wilayah dalam ruang 3 dimensi tapi dibatasi oleh tabung dengan jari-jari L gitu. Silinder dengan jari-jari L. Jadi di wilayah di dalam itu. Plus dikurangi dengan ini sumbu gitu, ya. Nah, bagaimana dengan ruang konfigurasi untuk sistem mekanik semacam ini gitu? Ya, kita bisa pertama, ya, kita perlu menuliskan jadi posisi dari M atau benda pertama itu, ya, M1 itu bisa kita tuliskan misalnya tetap saja sebagai X1, ya, Y1 atau XZZ gitu saja, XZZ gitu misalnya. Itu adalah posisi benda pertama. Ya, ini posisi, bisa juga benda kedua, ya. Bisa juga benda kedua, tidak harus benda pertama, ya. Jadi ini misalnya posisi benda pertama. Sekali lagi, tidak harus benda pertama, ya. Benda kedua juga boleh begitu. Oke, jadi kita bisa membayangkan adalah kalau sistem itu bergerak di dalam ruang itu, ya, maka benda pertama itu akan selalu kita beri posisinya, kita tulis seperti ini, XZ gitu. Nah, tentu saja kita bisa memperkirakan posisi benda kedua itu sedemikian rupa sehingga jaraknya dari titik yang ditempati oleh benda pertama itu tidak lebih dari L kuadrat itu. Tidak lebih dari L itu, ya, tidak lebih dari L itu, ya. Itu kira-kira. Sehingga kemudian kita bayangkan bahwa ada wilayah di sekitar posisi benda pertama itu, ya, wilayah itu dibatasi oleh permukaan bola berjari-jari L gitu. Nah, disitulah benda kedua berada, gitu, benda kedua berada. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa ruang konfigurasi sistem mekanik semacam itu berupa ruang berdimensi 3,
ya, orang nyebutnya sebagai R pangkat 3 yang dibentang, ya, kalau digambarkan di sini ya, digambarkan di sini, ya, dibentang oleh sumbu X, sumbu Z, sumbu Z, ya, misalnya sumbu X gitu, ini sumbu Z, kemudian ini sumbu Z, ya, ke atas sumbu Z. Ya, ini sumbu Z yang ke sana gitu. Nah, di tiap titik, ya, katakanlah ini X, Z, Z begitu, ya, maka di situ ditempel, ya. Jadi setiap titik di dalam ruang menyebutnya sebagai R pangkat 3 ini, ya, itu ditempel bola, ya, permukaan bukan permukaan bola, tapi bola pejal gitu, ya. Jadi ini ditempel bola berjari-jari L itu, ya, bola berjari-jari L. Oke. Ini L gitu. Jadi kalau benda pertama itu ada di sini, maka tentu saja bola kedua itu ada di sekitarnya, ya, jaraknya kurang dari L itu, atau ada di dalam bola berjari-jari L itu, ya. Jadi misalnya bola kedua di sini misalnya begitu, ya. Oke, demikian juga nanti kalau di sini misalnya, ya, ini sebagai benda bola pertama itu ada di sini, benda pertama ada di sini, maka akan ada bola, ya, berjari-jari L juga itu, ya. Nah, bola kedua itu ada di sini, ya, misalnya gitu, ya, ada di situ, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi suatu ruang R pangkat 3 di mana di setiap titiknya itu dipasang bola. Sebenarnya lebih tepatnya cakram, ya. Kalau biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada sphere, ada ball gitu. Ini dalam pengertian ball itu, ya, dalam pengertian ball, bukan sphere. Jadi sphere itu permukaan bola. Kalau ball itu permukaan bola termasuk yang titik-titik yang ada di dalamnya itu, ya. Jadi itu kira-kira. Kalau boleh ditulis misalnya B, ya, itu bola berpusat di katakanlah X, Z, Z gitu, dengan jari-jari L gitu, saya tulis seperti ini, adalah himpunan semua titik-titik, ya, himpunan semua titik-titik, ya, yang ada di dalam ruang, ya, sedemikian rupa sehingga ini X kuadrat, ya, plus Y kuadrat plus himpunan semua titik, ya, X aksen, Z aksen, ya, kemudian Z aksen, ya, anggota R pangkat 3, ya, sedemikian sehingga X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah Z aksen kuadrat, ya, itu kurang dari atau sama dengan L gitu, ya, ini, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian untuk kasus kita ini, ya, maka ruang konfigurasinya berupa ini. Jadi R pangkat 3 cross ini tadi, B tadi, B. Saya tulis B-nya saja, B. Atau saya tulis L ini, ya. Bola berjari-jari, ya, bola berjari-jari L, ya, berpusat di setiap titik, ya, di setiap titik pada R pangkat 3 itu ditempeli gitu sebuah bola berjari-jari L gitu, ya. Bukan kulit bola, tapi bola gitu, ya. Jadi kalau bola itu berarti termasuk titik-titik yang ada di dalamnya, bukan hanya di permukaannya aja, tapi di titik-titik yang ada di dalamnya, begitu, ya. Oke, jadi itu kira-kira ruang konfigurasi bagi sistem mekanik yang berupa ini tadi, dua buah benda dihubungkan oleh tali kekar, ya, sepanjang L gitu, ya, sehingga kemudian constraint-nya adalah constraint non holonomik jenis pertama gitu, ya, mengurangi wilayah gerak, ya, dari sistem mekanik itu, ya. Contohnya misalnya, sebagai contoh, kalau seandainya tali itu dibuang, ya, maka kedua benda itu boleh berada dimanapun gitu, ya. Maka ruang konfigurasi adalah R pangkat 3 cross R pangkat 3. Tetapi karena ada pembatasan ini tadi, sehingga posisi benda kedua itu tidak boleh, ya, memiliki jarak lebih dari L gitu, sehingga diharuskan bahwa benda kedua itu berada di dalam bola, ya, berjari-jari L yang berpusat di tempat titik, ya, di mana M1 itu berada, ya, sehingga kemudian ruang konfigurasinya berupa seperti ini.
Oke, itu contoh kedua gitu. Ya, oke. Saya lanjutkan sekarang contoh ketiga. Ya, saya lanjutkan contoh ketiga. Saya hapus saja di sini ya. Saya hapus saja. Ya, good. Nah, contoh ketiga itu ini apa namanya tali itu saya ganti dengan batang ringan ya, batang ringan ya. Jadi tali itu, oh ya sebelumnya ini tali itu juga ringan ya. Jadi saya koreksi ya. Jadi saya tambahkan ya bahwa tali itu tentu harus ringan. Kalau tidak ringan nanti akan ada perhitungan yang lain ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita ganti tali itu dengan batang ringan ya, katakanlah panjangnya L gitu ya, sehingga kemudian kedua benda itu ya itu dihubungkan oleh batang ringan ya, panjangnya L ya. Jadi ini juga pejal kar sehingga tidak kaku juga ya, sehingga tidak belok, tidak bengkok gitu ya, sepanjang gerak yang dialami oleh kedua benda itu ya. M2 ini M1. Ya, situasinya hampir mirip dengan itu, hanya sekarang benda kedua itu dan benda pertama ya, keduanya itu harus selalu berjarak L gitu. Kalau tadi jaraknya kurang dari L ya, tetapi sekarang jaraknya harus L antara benda pertama dan benda kedua gitu. Nah, sehingga kemudian ini adalah constraint holonomik ya, constraint holonomik dan persamaan constraint-nya satu. Ya, ini bahwa apa namanya X2 min X1 dikuadratkan ditambah Z2 min Z1 dikuadratkan ditambah Z2 min Z1 dikuadratkan ya, itu sama dengan L kuadrat gitu ya, sama dengan L kuadrat ya. Oke, jadi ada satu persamaan constraint ini ya, sehingga kemudian ada 3 derajat derajat kebebasannya bisa dihitung ya, derajat kebebasan 3 dikalikan 2 adalah jumlah partikel dikurangi dengan 1 ada persamaan constraint, jadi sama dengan 5 begitu. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa membayangkan ya ruang konfigurasi untuk sistem mekanik semacam ini. Nah, kalau untuk yang kasus sebelumnya ini tadi ruang konfigurasinya berupa R pangkat 3 di mana setiap titik di R pangkat 3 itu ditempeli bola ya, berjari L gitu. Ini situasinya hampir ya, hanya saja sekarang di setiap titik ya di R pangkat 3 itu ditempeli dengan permukaan bola, bukan bola tapi permukaan bola. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya sphere gitu ya, bukan ball tapi sphere gitu. Jadi permukaan bola ya. Oke, jadi kalau demikian maka ruang konfigurasinya akan bisa ditulis sebagai R pangkat 3 cross S kuadrat, saya tulis begini ya, ini permukaan bola berjari-jari L gitu ya. Oke, seharusnya tidak perlu pakai L ya, jari-jari satuan pun juga bisa digunakan untuk berperan ya sebagai ruang konfigurasi untuk sistem mekanik semacam ini. Tapi tetap saya gunakan aja biar lebih mudah dibayangkan ya. Jadi ruang konfigurasi untuk sistem mekanik ini adalah R pangkat 3 cross S kuadrat L gitu. Jadi suatu ruang 3 dimensi ini tadi ya dibentang oleh sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya, di mana setiap titik di dalam ruang itu ditempeli dengan sebuah permukaan bola gitu. Oke, jadi kalau misalnya titik-titik di R pangkat 3 itu nanti sebagai posisi dari benda pertama, maka titik-titik yang ada pada permukaan bola yang ditempelkan pada titik yang itu tadi merupakan tempat benda kedua berada begitu. Oke, saya coba gambarkan di sini ya. Gambarkan di sini. Ya. Jadi ya. Oke, misalnya ini sumbu X, ini sumbu Z, terus ini sumbu Z. Ya. Terus misalnya benda titik yang ada pada ruang itu ya, katakanlah X1 untuk bisa enak dilihat saya tulis sini aja. Jadi ini misalnya, jadi ini titik ini adalah titik tempat benda pertama itu berada. Jadi misalnya posisinya kita tulis pakai X, Z, Z. Jadi kita tidak lagi menggunakan X1, Z1, Z1, tetapi kita menggunakan X, Z, Z ini.
ini posisi dari benda apa namanya pertama gitu. Sehingga kemudian bisa diduga bahwa benda kedua itu akan ada pada permukaan bola. Akan ada pada permukaan bola yang berpusat di sini, berjari-jari L gitu. Ya, jadi kalau digambarkan ini permukaan bola itu, ya. Nah, benda kedua itu ada di sini, di permukaan bola itu. Ini batangnya itu misalnya ya, panjangnya L gitu. Jadi ini adalah permukaan bola berjari-jari L gitu ya, yang menjadi tempat apa namanya bola kedua, benda kedua itu berada gitu. Ya, jadi nanti di setiap titik di ruang 3 dimensi itu akan ada permukaan, ditempeli permukaan bola semacam itu. Maka kemudian saya katakan tadi bahwa ruang konfigurasinya berupa ini R pangkat 3 cross L S kuadrat L gitu. Oke, sistem koordinatnya yang kedua bagaimana? Ini kan artinya bahwa dalam konteks ini maka kita sudah apa namanya mengatur bahwa sistem koordinat untuk bola pertama itu diberikan oleh X, Y, Z gitu. Ya, bola kedua tentu bisa diatur. Ya, bola kedua itu misalnya bisa diberi koordinat apa namanya V, theta gitu. V, theta. Orang bisa mengatur misalnya ya di sini orang pasang sistem koordinat Kartesius itu yang sejajar. Ya, jadi sistem koordinat yang sejajar sumbu-sumbunya dengan sistem koordinat yang ada di ruang fix tadi. Ya, nah kemudian ini saya hapus dulu aja, ya, hapus, ya, jadi ini sistem koordinat atau kerangka gitu yang selalu sejajar dengan sistem koordinat atau kerangka yang kita pasang fix tadi di ruang ya. Oke, nah. Oke, ini benda pertama, ini benda kedua. Nah, posisi benda kedua itu kemudian diperoleh dengan jalan ini. Diproyeksikan ke kerangka acuan yang bergerak bersama benda pertama. Tetapi sumbu-sumbunya selalu sejajar dengan kerangka acuan yang fix di dalam ruang gitu, ya. Oke, jadi ini proyeksinya, ya. Nah, ini sudut V itu. Ini sudut V. Ya, dan sudut ini adalah sudut theta. Oke. Gitu ya, sehingga kemudian kita mendapatkan untuk sistem mekanik ini. Jadi sekali lagi ini kalau saya tulis ini ya biar tidak kehilangan ini adalah X, Z, Z ya, posisi benda pertama. Sehingga kemudian sistem mekanik ini akan memiliki koordinat umum ini X, Z, Z, V, theta. Nah, itu. Ya, jadi sistem mekanik kita ya yang terkendala oleh kendala holonomik ya, oleh kehadiran batang itu ya, itu kemudian memiliki ruang konfigurasi R pangkat 3 cross S kuadrat L, dan sistem koordinat yang kita pilih salah satunya adalah ini. Tentu di permukaan bola ini orang bisa memperoleh menggunakan sistem koordinat yang lain, misalnya koordinat proyeksi stereografik dan sebagainya, bisa juga. Ya, tapi bisa juga dengan sistem koordinat yang biasa semacam ini ya. Jadi kita mendapatkan ruang konfigurasi kita itu, dan kemudian sistem koordinat yang kita gunakan di dalam ruang konfigurasi itu tadi adalah ini tadi. Oke. Nah, ini contoh ya bagaimana mengkonstruksi ruang konfigurasi ya. Kalau sistem mekanik kita ada kendala yang holonomik ya. Jadi kita bisa mengkonstruksi itu tadi. Ya, yang non holonomik juga begitu ya, hanya saja derajat kebebasannya tidak berkurang ya. Kalau yang ini derajat kebebasannya berkurang, jadi dari 6 menjadi 5 gitu ya, karena ada satu persamaan constraint gitu. Kalau yang ini tadi, yang kasus dua benda dihubungkan dengan tali itu tadi, ruang derajat kebebasannya tidak berkurang. Jadi untuk benda pertama koordinat adalah X, Y, Z. Ya, tapi untuk benda kedua, ya, koordinatnya masih membutuhkan tiga koordinat umum gitu. Ya, jadi tidak berkurang, ya, tidak harus tidak hanya 2, tapi masih dibutuhkan 3 koordinat umum, sehingga koordinat umum keseluruhannya masih 6 gitu. Ya, derajat kebebasannya 6 gitu. Ya, oke, berbeda dengan ini tadi, berbeda dari itu ya, ini tadi ya, di dalam kasus ini tadi derajat kebebasannya berkurang 1, sehingga kemudian kita hanya membutuhkan 5 koordinat umum. Oke, sekarang kita coba masuk ke persoalan yang penting, yakni kita akan membahas hukum Newton umum tentang gerak gitu ya. Saya tulis di sini aja dulu ya. Hukum
Artinya bahwa kita sekarang konsentrasi dulu pada apa namanya kendala yang holonomik gitu ya. Jadi kita konsentrasi ke kendala yang holonomik dan kemudian kita coba membahas apa hukum Newton umum tentang gerak. Ya. Saya tulis hukum Newton umum ya tentang gerak. Ya, sedikit saya ulang sedikit ya. Jadi kalau kita bicara kendala yang holonomik ya, maka kemudian dari sistem partikel misalnya, contoh yang memiliki konfigurasi misalnya R1, R2 sampai dengan Rn misalnya. Oke. Sehingga kemudian ruang konfigurasinya kalau benda itu tidak ada constraint ya 3n ya. Jadi itu apa namanya derajat kebebasannya adalah 3n. Ruang konfigurasinya boleh dikatakan R pangkat 3n gitu ya. Jadi kalau saya tulis ini adalah anggota R pangkat 3n gitu. Oke. Nah, kemudian muncul ini persamaan constraint ya. Jadi persamaan constraint ya. Persamaan kendala. Nah, adanya persamaan kendala itu kemudian apa namanya kita mendapatkan berkurangnya derajat kebebasan, gitu ya. Jadi ini apa namanya hasil dari adanya persamaan kendala itu adalah berkurangnya atau diperolehnya ruang konfigurasi baru. Saya tulis gini ya, ruang konfigurasi baru gitu. Ya, dalam kasus ini karena apa namanya kendalanya holonomics ya, maka ruang konfigurasi baru ini biasanya berupa manifold ya, manifold differentiable. Pakai F-nya satu aja ya, differentiable. Oke. Nah, tentu derajat kebebasannya berkurang ya, derajat kebebasannya berkurang ya, derajat kebebasan berkurang ya, berkurang dari 3n menjadi 3n minus k gitu. Oke, sehingga kemudian pada manifold differentiable itu nanti dibutuhkan 3n minus k koordinat umum gitu. Banyak sekali pilihan ya untuk sistem koordinat yang bisa kita gunakan ya pada manifold differentiable itu. Good. Nah, kemudian tentu akan ada kaitan antara apa namanya 3n buah koordinat Cartesius x1, y1, z1, x2, z2, z2 dan seterusnya sampai dengan xn, zn, zn dengan 3n minus k koordinat umum tadi. Ya, jadi kalau saya tulis di sini ya, maka nanti kita akan memiliki apa namanya kaitan ini. Jadi masing-masing R1 ya itu akan boleh dinyatakan sebagai apa namanya fungsi dari Q1, Q2 dan seterusnya sampai dengan Q3n minus k gitu. Ya. Ini adalah koordinat umum gitu. Makanya jumlahnya ada 3n minus k. Ya, jadi nanti ini koordinat umum. Jadi ada kaitan tentu saja antara R1 dengan atau ya dengan itu tadi. Ya, demikian juga tentu saja ada R2 ya, kaitannya dengan sebagai fungsi dari ini Q1, Q2 sampai dengan Q3n minus k gitu. Ya. Dan seterusnya ya, tentu saja ini bisa bisa diteruskan ya, teruskan sampai dengan Rn gitu. Ya, Rn posisi partikel nomor n ya sebagai fungsi dari koordinat umum Q2 nanti sampai dengan Q3n minus k. Oke. Ya, nah secara umum tentu saja koordinat posisi partikel nomor i ya itu akan dinyatakan dengan ini Q1 sampai dengan Q3n minus k. Oh ya lupa, jadi mestinya ini ada T juga ya, waktu
Jangan lupa ya. Jadi karena posisi benda itu juga berubah ya, sehingga kemudian posisinya bergantung pada waktu T. Ya. T gitu. Ya, nah, ini kemudian secara khusus juga, secara umum juga akan menyatakan bahwa xi ya, koordinat x ya untuk partikel nomor i ya, itu juga merupakan fungsi dari koordinat umum tadi 1, 2 gitu ya, sampai dengan q 3n minus k gitu ya. Demikian juga nanti zi ya, jadi koordinat z partikel nomor i juga merupakan fungsi dari koordinat umum tadi q1 sampai dengan q 3n minus k. Oke, nanti saya kasih contoh ya. Oke, kemudian z ya, koordinat z untuk partikel nomor i itu juga bisa dinyatakan karena berlaku ini tadi, maka otomatis ini juga harus berlaku ya, q1, q2 ya, q2, q3 dan seterusnya sampai q 3n minus k gitu. Ya, jadi harus berlaku itu. Oke. Wow, ini juga jangan lupa ya, jadi ada kebergantungan terhadap waktu ya. Oke, T juga T begitu. Ya, berlaku itu ya. Oke, nah kemudian saya akan coba ungkapkan dulu hukum Newton umum ini tentang gerak ini, kemudian baru nanti kita buktikan di akhir ya. Jadi saya akan coba sampai sajikan secara praktis ya, nanti kita langsung lihat contohnya, kemudian setelah itu kita baru akan membuktikan berlakunya hukum Newton umum tentang gerak itu. Oke, nah hukum Newton umum tentang gerak itu ya sama seperti hukum Newton kedua itu, bahwa intinya bahwa resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu akan sama dengan laju perubahan momentum ya, dp per dt gitu. Sama di sini ya. Nah, di dalam hal ini kemudian boleh dituliskan seperti ini. Jadi kalau adanya koordinat umum ya, itu nanti juga menghasilkan apa yang disebut sebagai kecepatan umum. Ya, kecepatan umum. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi kalau saya mempunyai Q alfa itu adalah koordinat umum nomor alfa. Alfanya alfa ya, dengan alfa itu adalah ya dari 1, 2 nanti sampai dengan 3n minus k begitu ya. Maka nanti kita akan kenal apa yang disebut sebagai kecepatan umum Q alfa dot. Ya, dot di atas itu tandanya bahwa ini diturunkan terhadap waktu gitu. Ya, Q alfa gitu. Ya, ini disebut sebagai kecepatan umum. Nanti juga ada konsep yang disebut sebagai momentum umum. Pasangan bagi koordinat umum itu tadi. Jadi nanti untuk setiap koordinat umum itu akan ada pasangan momentum umumnya. Kita sebut sebagai P alfa gitu. Jadi sebagai contoh misalnya kalau di dalam dulu ya, di kuliah fisika dasar misalnya Anda kenal ada X ya, koordinat X, maka koordinat itu akan ada terkait dengan Px ya, momentum linear sepanjang sumbu X itu. Kalau ada Z maka akan ada pasangannya, yakni momentum linear sepanjang sumbu Z. Kalau ada Z, koordinat Z, maka ada momentum linear partikel atau benda itu sepanjang sumbu Z gitu. Maka juga demikian ya. Kalau ada koordinat umum Q alfa, maka nanti akan ada pasangan kanonis istilahnya gitu ya, momentum umum nomor alfa gitu. Ya, di sini saya alfa itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 3n minus k. Derajat kebebasan sistem mekanik tersebut. Oke, nah hukum Newton umum itu sama. Ya, jadi menyatakan bahwa gaya umumnya akan saya gunakan G aja ya, pakai G besar aja. Gaya umum G komponen nomor alfa itu akan sama dengan laju perubahan momentum umum ya per satu satuan waktu. Oke. Jadi ini hukum Newton umum tadi. Hukum Newton umum ya tentang gerak itu ya. Jadi bahwa gaya umum yang bekerja pada sistem mekanik itu ya adalah sama dengan ya laju perubahan momentum umum tiap satu satuan waktu. Oke, ini ya penting. Nah, nanti persamaan gerak itu diperoleh dari persamaan ini.
Jadi seperti hukum Newton tentang gerak ya, yang kita bicarakan terdahulu, mungkin di fisika dasar atau di mekanika sebelumnya, ya, itu bahwa hasil dari penerapan hukum Newton tentang gerak itu adalah persamaan gerak. Maka demikian halnya penerapan dari hukum Newton umum tentang gerak ini juga hasilnya nanti persamaan gerak. Ya, dan itu nanti menggambarkan gerak sistem mekanik itu. Ya, oke. Nah, apa itu G alfa dan bagaimana diperoleh, bagaimana P alfa dan bagaimana diperoleh, ya. Itu berangkat dari sini, ya. Jadi G alfa sebagai gaya umum, saya tulis gini ya, G alfa ya adalah gaya umum. Ya, adalah gaya umum. Ya. Nah, G alfa nanti akan tersusun atas dua bagian, ya. G alfa yang sifatnya konservatif dan G alfa yang sifatnya non konservatif, gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas apa itu yang konservatif dan bagaimana yang non konservatif itu. Ya, sementara P alfa, ya, P alfa, ya, itu momentum umum, ya, momentum umum, ya, pasangan kanonis, ya, bagi koordinat umum G alfa, gitu, ya. Oke. Good. Nah, kemudian kalau dibahas lebih lanjut, G alfa itu seperti yang saya katakan tadi tersusun atas dua bagian, ya, yakni bagian yang konservatif dan bagian yang non konservatif. Nah, saya akan coba bahas dulu yang bagian non konservatif, ya. Jadi G alfa, ya, yang non konservatif, ya, itu diperoleh dari gaya yang memang langsung bekerja pada sistem mekanik itu, ya. Jadi kalau boleh dikatakan seperti ini, ya. Jadi sigma I, ya, ditulis sigma I, ya, dari 1 sampai dengan n, gitu. Lalu parsial R I tadi dibagi ini parsial G alfa, gitu, ya. Dikalikan dot dengan Fi, ya, gaya total yang bekerja pada partikel nomor I, ya, lalu dijumlahkan, ya, dari I dari 1 sampai dengan n, gitu. Nah, ini tentu saja bisa dituliskan sebagai sigma I dari 1 sampai dengan n, gitu, ya. Ini jadi parsial Xi, ya, parsial G alfa dikalikan F, ya, X I, jadi komponen gaya yang bekerja pada partikel nomor I, ya, komponen X-nya, gitu, ya. Oke, nah kemudian ditambah dengan, saya tulis saja di sini, ya, itu saya tulis di bawahnya, ya, saya tulis di bawahnya aja, ya. Jadi ini akan sama dengan sigma tadi, sigma I dari 1 sampai dengan n, ya, parsial Xi, ya, parsial G alfa, ya, dikalikan dengan komponen gaya yang bekerja pada partikel nomor I, gitu, ya, komponen nomor X itu, saya tulis Xi, begitu, ya. Kemudian ditambah dengan sigma I dari 1 sampai dengan n, dan parsial Zi, ya, parsial G alfa, ya, lalu dikalikan dengan F, ya, Zi, ya. Oke, yang terakhir, ya, ditambah dengan, ini harus saya dihapus dulu saya, sigma I, ya, dari 1 sampai dengan n, parsial Zi, parsial G alfa dikalikan F, Zi. Oke, ya. Begini, ya, jadi inilah gaya umum, ya. Tentu saja ini gaya gaya non konservatifnya, ya, saya tulis gini aja. Jadi gaya non konservatif yang muncul dalam sistem mekanik itu, ya, sistem partikel itu, jadi non konservatif itu, ya. Oke, gitu, ya. Jadi itu gaya umum, ya, bagian yang non konservatif gitu. Nah, kemudian P
bagian yang ini tadi gaya umum yang konservatif itu diperoleh ya dari suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi Lagrange gitu ya. Jadi nanti saya tulis saja langsung bahwa G alfa yang konservatif itu sama dengan parsial L parsial G alfa gitu ya, gitu ya. Apa itu L ya? L adalah satu fungsi yang disebut sebagai fungsi Lagrange ya. Jadi L itu fungsi Lagrange ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, bukan hanya gaya umum yang konservatif yang diperoleh dari fungsi Lagrange, tetapi juga ini momentum umum ya. Jadi P alfa ya sebagai momentum umum itu diperoleh juga dari fungsi Lagrange itu ya, turunan parsial fungsi Lagrange terhadap kecepatan umum gitu ya, itu. Oke ya, nanti oleh karena itu kalau kita punya sistem mekanik ya, ada gaya luar ya, ada gaya konservatif, ada yang non konservatif ya, maka kemudian kita harus menghitung G alfa itu masing-masing dengan cara seperti ini. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaan gerak Newton umum itu ya, kemudian kita dapatkan persamaan gerak ya. Oke, fungsi Lagrange ya L itu sesungguhnya adalah selisih fungsi energi kinetik sistem mekanik itu ya dikurangi dengan energi potensial yang ada di sana gitu ya. Itu adalah fungsi Lagrange itu. Nah, jadi fungsi Lagrange ini tentu nanti akan ya dirumuskan ya sebagai fungsi yang bergantung pada koordinat umum tadi, I1 sama dengan Gn 3n minus k gitu ya. Lalu juga tergantung pada kecepatan umum ya, Q1 dot, Q2 dot, kemudian sampai dengan Q3n minus k dot gitu. Juga waktu tentu saja gitu. Ya, jadi nanti kita lihat contoh ya untuk mendapat gambaran ya tentang perumusan fungsi Lagrange ini. Ya, dari fungsi Lagrange itu lalu kita akan mendapatkan gaya umum yang konservatif ya, bagian yang konservatif, lalu juga momentum umum ya. Ya bagi pasangan bagi koordinat umum G alfa gitu ya. Ya. Nah, sampai itu juga kita harus mengkonstruksi tadi ya. Kalau ada gaya yang tidak konservatif yang bekerja pada sistem mekanik itu, maka kita juga harus menghitung bagian non konservatif ini. Oke. Nah, itu ya. Oke, nah kemudian kita sekarang masuk ke contoh gitu ya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas gitu. Oke, ini saya taruh dulu. Yang pertama kita akan membahas ini ya, contoh yang kemarin pertama kita bicarakan ya, ini bandul atau pendulum tunggal ya. Oke, pendulum tunggal ya. Good. Nah, dalam ini ini adalah sumbu Z. Sumbu Z-nya ke sini. Ini sumbu X di sini. Ini theta. Ya, kita pilih sistem koordinat umumnya theta ini di situ. Nah, dalam hal ini ya, seperti tadi hubungan antara Z dan X dengan theta gitu ya. Jadi tadi misalnya panjang batang itu L gitu ya, maka dari situ kita nampak kelihatan bahwa X itu akan sama dengan L kosinus theta gitu. Kemudian Z itu sama dengan L sinus theta, jelas ya. Oke, ini bandulnya ya. Oke. Nah, dari situ ya nampak juga bahwa nanti koordinat umum kecepatan umumnya ya diberikan oleh ini, hubungan antara kecepatan ya linear dan kecepatan umum yang ada di sini itu diberikan ini. Turunkan aja ini terhadap waktu ya. Jadi L konstanta, kemudian kosinus theta diturunkan terhadap waktu. Jadi sinus theta ya dikalikan theta dot. Theta dot adalah d theta per dt ini minus ya. Jadi karena kosinus diturunkan ya. Kemudian z dot itu akan sama dengan L
ini diturunkan terhadap waktu, sin theta diturunkan terhadap waktu, ya. Jadi hasilnya adalah kosinus theta dikalikan theta dot, gitu. Oke. Nah, dalam hal ini, seandainya gaya gesek itu tidak diperhitungkan, ya maka hanya ada gaya gravitasi, ya, hanya ada gaya gravitasi, ya, itu. Dan gaya gravitasi itu sifatnya konservatif, gitu. Ya, kayak gravitasi konservatif, maka muncul konsep energi potensial di situ. Jadi energi potensial gravitasi, ya. Sehingga kemudian kalau kita harus mengkonstruksi fungsi Lagrange L, ya, maka fungsi Lagrange L itu seperti tadi dikatakan selisih dari T energi kinetik, ya, minus V energi potensial. Jadi oleh karena itu harus dihitung dulu energi kinetiknya seperti apa, ya. Jadi energi kinetiknya harus dihitung, ya. Ya, tentu saja energi kinetiknya adalah, ya, dalam koordinat kartesius itu, ya, itu akan diberikan oleh, ini V di sini, ya. T itu adalah setengah, ya, M massa benda itu, bandul itu, ya, dikalikan X dot kuadrat, ya, ditambah dengan Z dot kuadrat, ditambah dengan Z dot kuadrat, gitu, ya. Ya lupa, ya, jadi sini Z-nya itu selalu sama dengan 0, ya. Z-nya selalu sama dengan 0, ya. Oke, Z juga sama dengan 0 nanti, ya. Oke, dikurangi dengan energi potensialnya. Nah, kita misalnya memilih, ya, di wilayah ini, di ketinggian ini, itu energi potensialnya 0, gitu. Jadi misalnya di sini V sama dengan 0. Ya, maka energi potensial itu akan sama dengan ini, ya, minus M G dikalikan X, gitu, ya. Jadi ini energi kinetik, ya, ada pada ini, jadi sekian ini kan X, gitu, ya, sekian ini X, gitu, ya. Maka karena di sini energi kinetiknya 0, V sama dengan 0, maka pada kedalaman sekian ini, ya, atau ketinggian sekian ini, ya, maka di bawah, ya, di bawah acuan, ya, maka itu minus, ya, muncul minus di sini karena itu tadi. Oke, nah kemudian kalau ungkapan ini tadi dimasukkan ke sini, kita dapatkan ini setengah M, ya, dikalikan dengan L kuadrat dikalikan dengan sinus, ya, kuadrat theta dikalikan theta dot kuadrat ditambah dengan L kuadrat kosinus kuadrat theta, ya, dikalikan dengan theta dot kuadratkan, ya, ditambah dengan M G kosinus theta, gitu. Jadi X itu sama dengan ada L, ya, L kosinus theta, ya, ini X itu sama dengan L kosinus theta. Nah, ini bisa ditulis, ya, setengah M, lalu L kuadrat itu bisa dikeluarkan, ya, L kuadrat, lalu theta kuadrat juga bisa dikeluarkan. Jadi theta dan L itu dikeluarkan, hasilnya di dalam kurung sinus kuadrat theta ditambah dengan kosinus kuadrat theta, ya. Sinus kuadrat theta, ya, ditambah dengan kosinus kuadrat theta ditambah dengan MGL kosinus theta. Nah, ya, nampak di situ, ya, tentu saja, ya. Ini sama dengan 1, ya. Oke, jadi setengah M dikalikan L kuadrat theta dot kuadrat ditambah dengan MGL kosinus theta. Nah, ini fungsi Lagrange, ya. Lihat di situ bahwa fungsi Lagrange bergantung pada koordinat umum dan kecepatan umum, gitu. Ya, setelah dapat fungsi Lagrange, kita tentu bisa menghitung gaya konservatif, ya, gaya konservatifnya, yakni parsial L, parsial theta, gitu. Nah, perlu diketahui di sini bahwa koordinat umum dan kecepatan umum dipandang sebagai variabel yang independen, ya, sebagai variabel yang independen. Jadi kalau saya menurunkan fungsi Lagrange terhadap theta, koordinat umum, maka theta dot itu tidak dianggap konstanta, ya, theta dot dianggap konstanta. Jadi kalau diturunkan terhadap theta, maka ini konstanta semua,
ya. Nah, muncul ini tadi. Jadi oleh karena itu ini akan sama dengan minus M G L itu juga konstanta. Nah, ada kosinus theta itu. Kosinus theta diturunkan terhadap theta, hasilnya adalah minus sinus theta gitu. Nah, ini gaya umumnya ya, gaya konservatif. Oke, kemudian momentum umum ya, P theta itu adalah parsial L parsial theta dot. Nah, kalau saya turunkan terhadap theta dot, maka koordinat umum theta itu dianggap konstanta. Ya, jadi ini konstan. Jadi oleh karena itu ini tinggal sama dengan M ya, L kuadrat theta dot. Ya, duanya hilang dengan setengah itu. Ya, kemudian tinggal theta dot di sini. Nah, ini adalah apa namanya momentum umum itu. Sehingga kemudian dari situ kita bisa apa namanya mendapatkan persamaan geraknya ya, dengan menerapkan apa namanya hukum Newton umum tentang gerak tadi, bahwa gaya umum itu sama dengan laju perubahan momentum umum gitu ya. Gaya umum theta ya, ini kebetulan hanya ada satu koordinat umum theta ya, kemudian oleh karena itu kita hanya bisa nulisan ini tadi sama dengan dp theta per dt gitu ya. Good. Nah, oleh karena itu kemudian apa namanya kita bisa menuliskan ya, jadi G theta sudah diberikan di sana ya, yang konservatif ya, saya tulis itu yang konservatif sama dengan minus ya, minus M G L sinus theta ya, M G L sinus theta ya, itu harus sama dengan D per dt dari P theta. P theta-nya sama dengan itu M ya, L kuadrat theta dot. Ya, ini konstanta ya, jadi ini minus M G L sinus theta, kemudian ini konstanta dari keluar M L kuadrat, ini d theta per dt ya, jadi d kuadrat theta per dt kuadrat ya. Di sini tentu saja M bisa dicoret dengan ini ya, L di sini bisa dicoret dengan kuadrat di sana, sehingga kalau diatur ini akan sama dengan ya d kuadrat theta per dt kuadrat, kemudian ditambah dengan G, L-nya dibawa ke sini per L dikalikan dengan sinus theta sama dengan 0. Oke. Ini persamaan geraknya ya, persamaan gerak untuk bandul semacam ini ya, di bawah pengaruh medan gravitasi gitu ya. Nah, kemudian kasus khusus ya untuk theta cukup kecil ya, orang sering mengatakan small oscillator atau ayunan kecil gitu ya. Jadi maka ini berlaku bahwa sinus theta itu boleh dianggap sama dengan theta itu sendiri ya. Maka akibatnya apa? Akibatnya kita mendapatkan persamaan ini d kuadrat theta per dt kuadrat ya, ditambah dengan G per L dikalikan theta sama dengan 0. Nah, ini adalah osilator harmonis ya, osilator harmonis atau selaras ya, osilator harmonis atau getaran selaras itu ya. Nah, dalam hal ini jadi sekian ini ya, biasa sebagai omega kuadrat ya. Jadi omega kuadrat itu sama dengan G per L gitu ya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa omega frekuensi sudut ya, itu sama dengan akar dari G per L. Nah, omega itu sama dengan 2pi per T. T ada periode gerak getaran itu ya. Jadi sama dengan ini G per L gitu. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa T itu sama dengan ya, jadi 2pi ya dikalikan akar L per G gitu ya. Oke, jadi ini dari sini ini pindah ke sana, pindah ke sini ya, dibalik ya. Oke, itu kita dapatkan ya getaran selaras ya dari terapan hukum Newton umum tentang gerak itu. Nah, contoh yang lain ya, coba sekarang ya. Jadi contoh 2 ini saya ulang lagi ya. Jadi suatu partikel ya bermasa M ya dalam ruang
ya, dalam ruang 3 dimensi, ya, dalam ruang berdimensi 3, ya, dalam pengaruh medan, ya, medan gravitasi bumi misalnya. Jadi ini situasinya di permukaan bumi, ya, di permukaan bumi gitu, ya. Nah, dalam hal ini, ya, saya katakan tadi bahwa ruang konfigurasi, ya, itu berupa R pangkat 3, ya. Jadi dalam hal ini koordinatnya adalah apa namanya? Jadi himpunan semua, ya, dari himpunan semua titik, ya, X, Z, Z gitu. Dengan X, Z, Z itu bilangan-bilangan real. Jadi koordinat bagi titik di dalam ruang itu, ya. Oke, kemudian dari sini, ya, diperoleh tentu saja ada nanti X dot, Z dot, Z dot, ya, itu kecepatan umum gitu, ya. Nah, tentu saja kita harus mengkonstruksi fungsi Lagrange, ya. Jadi terus menerus energi kinetik, ya. Jadi energi kinetiknya adalah setengah m v kuadrat, ya. Jadi v kuadrat itu adalah x dot kuadrat ditambah z dot kuadrat ditambah z dot kuadrat, ya, itu v kuadrat, ya. Jadi ini adalah vx kuadrat ditambah vz kuadrat ditambah vz kuadrat. Oke, ya, karena ini sudah koordinat umum, kita tidak perlu mengkonvert ke apa namanya koordinat umumnya. Jadi yang lain, ya, ini karena koordinat umumnya sudah ini adalah sistem koordinat umumnya gitu, ya. Jadi ini kecepatan umumnya. Jadi ya sudah begitu ungkapan untuk T. Nah, sementara untuk V, ya, jadi di sini Z yang berperan, ya. Z yang berperan, ya, ini M G Z gitu. Energi potensial, ya, titik massa yang berada pada ketinggian Z, ya, dari bidang acuan gitu. Jadi nanti di bidang X Z itu atau Z sama dengan 0, di sana potensialnya 0, dianggap 0, jadi di permukaan bumi katakanlah begitu. Ya, oke, acuannya di situ, ya. Good. Nah, oleh karena itu kemudian fungsi Lagrange itu tentu adalah selisih, ya, ini T minus V itu. Ya, ini tentu sama dengan setengah M X dot kuadrat ditambah Z dot kuadrat ditambah apa namanya Z dot kuadrat, ya. Lalu dikurangi dengan M G Z itu, ya. Oke, jadi dalam hal ini maka untuk, ya, X gitu, untuk derajat kebebasan pertama X, ya, kita menghitung misalnya G X konservatif. Nah, ini sama dengan apa namanya parsial L parsial X gitu. Nah, kita lihat di situ bahwa fungsi Lagrange tidak secara eksplisit, ya, tidak tergantung pada X itu, ya, sehingga ini sama dengan 0 gitu. Jadi gayanya 0 gitu. Nah, sementara momentum Px itu sama dengan parsial L parsial X dot, hasilnya sama dengan Mx dot, ya. Jadi diturunkan, ya, jadi dianggap konstanta lalu diturunkan terhadap X dot itu, ya, 2 hilang dengan ini, lalu Mx dot ini. Nah, jadi dari sini kita dapatkan penerapan hukum Newton, ya, dx konservatif itu harusnya sama dengan dpx per dt gitu, ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 0 itu sama dengan apa namanya d per dt dari Mx dot itu, ya. Jadi dari sini didapatkan bahwa d kuadrat x per dt kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan gerak yang pertama yang kita peroleh, ya. Oke. Good. Nah, kemudian untuk koordinat y mirip dengan itu, ya. Jadi g konservatif z itu sama dengan parsial L parsial z gitu. Nah, ini sama dengan 0. Ya, itu sama dengan 0. Oke. Momentum umum, ya, PZ sama dengan parsial L parsial Z dot, ya, Z dot. Ya, ini hasilnya sama dengan apa namanya M Z dot gitu. Oke, ya, sehingga kemudian apa namanya kalau diterapkan
gaya hukum Newton umum, ya, G Z K konservatif itu sama dengan d PZ per dt gitu. Ya, jadi ini bisa sama dengan ini ya, sama-sama mengatakan bahwa 0 ya, ini sama dengan 0 itu sama dengan d per dt dari mz dot. Nah, dari sini nanti kita dapatkan bahwa d kuadrat z per dt kuadrat ini sama dengan 0 ya. Ini persamaan gerak yang kedua ya, karena ada 3 derajat kebebasan ya, maka nanti harus ada 3 persamaan gerak gitu. Sekarang yang ketiga ya, z itu. Nah, dalam hal ini GZ ya, GZ K ya, karena di sini tidak ada gaya yang tak konservatif ya, semua gaya konservatif ya, maka kemudian ini parsial L parsial Z gitu. Nah, untuk kasus ini ya, kita lihat bahwa ini sama dengan ini ya, jadi M minus ya mg, jadi gaya umumnya adalah minus mg itu ya, minus mg ya, diturunkan terhadap Z itu. Oke, sementara PZ ya, itu sama dengan parsial L parsial Z, dan itu tidak lain adalah Z dot ya, Z dot ya, sama dengan M Z dot gitu. Sama seperti tadi ya yang lain ya. Jadi oleh karena itu kemudian kalau diterapkan ini hukum Newton umum tentang gerak ya, gaya umum sama dengan ya laju perubahan momentum umum ya, PZ ya terhadap dt gitu ya, seperti yang sana juga ya. Nah, maka dari sini kita dapatkan ya, tentu saja ini sama-sama mengatakan gini, jadi bahwa minus mg ya, itu harus sama dengan d per dt dari mz dot itu ya. Nah, ini konstanta ya, konstanta, maka kita dapatkan bahwa minus g itu sama dengan d kuadrat z per dt kuadrat, atau nanti kalau dituliskan ini d kuadrat z per dt kuadrat ditambah dengan g itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan gerak yang ketiga untuk Z. Nah, gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa peroleh persamaan gerak untuk partikel yang berada di permukaan bumi ya, yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya, konstan karena dianggap di sekitar permukaan bumi gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi bagaimana menerapkan hukum Newton umum tentang gerak itu. Oke, berikutnya kita akan ambil satu contoh lagi ya di dalam hal ini. Jadi contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Sekarang bagaimana kalau muncul gaya non konservatif gitu. Jadi kasusnya hampir sama. Jadi ketika itu misalnya ya, dari partikel di sekitar permukaan bumi ya, dengan memperhitungkan gaya gesek udara ya, dengan memperhitungkan gaya gesek udara. Nah, sebenarnya banyak sekali jenis gaya gesek udara ya. Jadi untuk fluida dan sebagainya itu banyak. Ya, saya ambil yang sederhana saja, bahwa gaya gesek itu berbanding lurus dengan kecepatan. Ya, jadi gaya gesek F ya, yang bekerja pada sebuah partikel ya, saya tulis Fg gitu. Ya, itu minus beta dikalikan dengan kecepatan dari partikel itu. Ya, tulis saja dr per dt gitu. Ya, kecepatannya gitu. Nah, ini adalah gaya gesek yang kita perhitungkan di situ ya. Oke, jadi ini gaya non konservatif gitu ya. Oleh karena itu kemudian yang harus dilakukan adalah menghitung gaya umum ya, non konservatif ini ya. Jadi contoh misalnya saya tulis Gx ya, non konservatif ya gitu ya. Oke, nah ini tentu menurut apa yang kita bicarakan tadi ya,
tentu ini akan sama dengan apa parsial ya, kalau dirumuskan ya parsial R parsial X gitu ya, lalu dot product dengan gaya ini FG itu ya, karena kebetulan apa namanya hanya ada satu partikel ya, maka ini hanya R saja ya, R1 atau R gitu ya. Oke, ini adalah gaya umum nomor X itu. Nah, ingat bahwa apa namanya parsial L parsial X ya. Jadi R itu kan sama dengan XI ditambah YJ ditambah dengan ZK gitu. Ya, sehingga kalau ditulis parsial L R parsial X ya mestinya sama dengan ini konstanta, dianggap konstanta ya 0. Lalu tinggal ini jadi apa namanya I. Ya, parsial L parsial X itu adalah I itu. Ya, kemudian diambil dot produk dengan FG ya, tentu ini akan sama dengan I dot FG itu ya. Ya, ini tentu saja sama dengan minus beta komponen nomor X, ini dx per dt gitu ya, itu gxnk itu ya. Nah, maka dengan demikian nanti sama, jadi nanti gz non konservatif ya tentu saja sama dengan ya sama dengan tadi ya, jadi parsial R parsial z dot fg ya. Nah, ini parsial apa namanya R parsial z itu sama dengan J gitu. Juga nanti parsial R parsial Z itu sama dengan K gitu. Ya, sehingga ini tentu sama dengan J dot FG gitu. Ini sama dengan minus beta dz per dt. Ya, nanti G non konservatif Z ya tentu sama dengan parsial R parsial Z dot produk dengan FG ya, ini sama dengan K dot FG ya, dan ini sama dengan minus beta dz per dt. Oke, dari sini ya, dari sini. Jadi ini kan sama dengan dx per dt ditambah dz dan sebagainya ya. Oke, itu. Nah, kemudian yang lain mengikuti jadi yang tadi gitu ya, yang tadi, sehingga kemudian apa namanya gaya umum ke X itu ya tentu saja sama dengan apa namanya gaya umum X ya konservatif ditambah gaya X yang non konservatif ya. Dalam hal ini sama dengan apa namanya minus beta dx per dt yang pertama ini ya. Kemudian GZ itu sama GZ konservatif ditambah dengan GZ non konservatif ya. Dalam ini sama dengan minus beta dx per dz per dt gitu ya. Kemudian yang terakhir GZ ya, kemudian gaya konservatifnya ada apa tadi? Apa namanya? Minus mg ya, minus mg ini tadi ya. Minus mg ya ditambah dengan apa namanya oh, ini saya tulis ini dulu ya. Jadi gaya umum Z ya konservatif ditambah gaya umum Z yang non konservatif ini sama dengan apa tadi minus mg ditambah dengan minus ya beta dz per dt gitu. Oke, kita sudah dapatkan itu, momentum umumnya juga sudah didapatkan ya, tinggal kemudian masukkan ke dalam persamaan geraknya ya. Oke. Ya, kalau dimasukkan ke dalam persamaan geraknya, ya kita dapatkan Gx gaya umum X itu sama dengan laju perubahan momentum umum X terhadap waktu gitu. Ya, nah dalam hal ini Gx itu sama dengan apa namanya minus beta dx per dt. Ya, nah ini harus sama dengan d per dt dari apa namanya px ya, px-nya sama dengan m x dot gitu. Ya, tentu saja dari sini kemudian kita dapatkan apa namanya ini ya, atau tulis di bawah aja ya. Kita dapatkan bahwa apa namanya d kuadrat ya x per dt kuadrat ya ditambah dengan beta per m. Jadi m-nya saya pindah ke sini jadi ya. Kemudian ini dx per dt itu sama dengan 0 gitu. Ini gerak ya sepanjang sumbu x-nya seperti itu ya. Tentu nanti dengan menggunakan syarat awal tertentu ya, kemudian ini bisa diselesaikan ya.
Oke, GZ itu sama dengan dPz per dt. Ya, laju gaya umum ya sepanjang sumbu Z ya atau komponen Z itu sama dengan laju perubahan momentum umum PZ ya terhadap waktu T ya. Oke, nah ini sama dengan minus beta dz per dt ya, itu akan sama dengan d per dt dari momentum umum PZ itu, jadi mz dot. Nah, dengan cara yang sama ya nanti akan didapatkan persamaan ini ya, jadi d kuadrat z ya per dt kuadrat ditambah dengan beta per m dikalikan dz per dt itu sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ya, jadi nanti tentu saja dengan syarat awal kita bisa mencari solusi tunggal bagi persamaan diferensial itu ya. Kemudian yang terakhir ya, GZ ya, gaya umum Z ya, GZ itu akan sama dengan laju perubahan momentum umum PZ terhadap waktu gitu. Oke, nah ini dalam hal ini GZ-nya seperti ini ya, jadi ada minus mg kemudian minus beta dz per dt ya, dan ini harus sama dengan d per dt dari mz dot gitu. Oke, ya ini bisa ditulis ya, dibawa ke kiri ke kanan semua ya, jadi nanti d kuadrat z per dt kuadrat ya, kemudian ditambah dengan beta per m ya, dz per dt, lalu ditambah dengan g gitu ya, ditambah dengan g sama dengan 0 gitu. Oke, sekali lagi dengan menggunakan syarat awal tertentu maka persamaan diferensial ini bisa diselesaikan. Jadi hasil dari penerapan hukum Newton kedua tentang gerak itu adalah sistem persamaan yang menggambarkan gerak dari sistem tersebut, sistem mekanik tersebut itu ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh tadi ya. Jadi kita sudah menunjukkan bagaimana mendapatkan gaya umum yang non konservatif ya. Ya, kita harus mengetahui gaya umumnya itu ya, gaya konservatif non konservatif itu, kemudian kita kemudian hitung ya gaya umum non konservatif itu bagiannya ya, bagian non konservatif itu, lalu kemudian kita gabungkan ya jadi satu ini tadi ya, di sini tadi ya, jadi di mana gaya umum itu merupakan jumlahan dari gaya umum konservatif dan gaya umum non konservatif. Oke, sehingga kemudian kita dapatkan 3 persamaan gerak tadi ini, persamaan gerak ya sepanjang sumbu X, persamaan gerak ya pada arah Z, dan persamaan gerak pada arah Z gitu. Ya. Oke. Good, nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.